Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Baik, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial pembuatan aplikasi point of sales kita ya. Nah, jadi kan di video sebelumnya kan kita sudah menyelesaikan menu untuk nge-manage user ya. Jadi kita bisa menambahkan user baru ya dengan role-nya atau levelnya kasir. Nah, jadi apa yang akan kita buat di video kali ini? Nah, jadi kira-kira tampilan atau view yang akan kita buat kira-kira seperti ini nih ya. Jadi kita nampilin misalkan dalam bentuk forum ya, forum untuk nge-update data pengaturan ya. Soalnya kan di video sebelum kita melakukan transaksi penjualan, kita kan sudah bikin data seeder untuk data pengaturan ya. Nah, tujuannya sih kita buat nge-update aja sih. Nah, jadi pada saat pertama kali kita menggunakan aplikasi point of sales, nah asumsinya seeder itu udah ada, jadi kita tinggal DB seed gitu ya. Nah, kalau kita mau nge-update ya nanti ada menunya nih, menunya di sini. Nah, jadi kira-kira gini nih ya tampilannya, misalkan ada nama perusahaan, nampilin telepon, alamat, misalkan buat nge-update logo, terus misalkan desain kartu, terus mengatur diskon member ya, terus sama tipe nota. Nah, jadi kira-kira gini ya. Nah, terus gimana nih caranya? Nah, sekarang coba teman-teman buka aja ya folder projectnya. Jadi misalkan pertama saya bikin dulu aja controllernya ya. Soalnya kan modelnya kan udah dibikin tuh ya. Kalau kita buka app, terus di bagian models ya, di app, di models nih di sini kan kita sudah nambahin nih ya model setting. Nah, teman-teman buat yang belum ngikutin tutorial mengenai pembuatan seeder tabel pengaturan, saran saya tonton dulu ya biar nanti kita bisa mulainya bareng-bareng. Nah, misalkan di sini saya mau bikin controller ya, misalkan PHP artisan make controller. Nama controllernya apa? Misalkan setting controller. Biar sama ya kayak model. Misalkan setting controller ada di HTTP di sini nih. Nah, misalkan saya mau use dulu ya, saya mau import use setting. Nah, di sini. Nah, tinggal kita misalkan bikin aja method default, misalkan metodenya index, argumennya nggak perlu. Misalkan gini. Nah, misal di sini kita bikin aja misalkan return view. View-nya apa? View-nya sekarang belum ada nih ya. Jadi misalkan saya bikin aja setting titik index. Nah, oke, gini nih ya, udah selesai nih. Coba sekarang saya bikin dulu rootnya. Rootnya kita bikin. Kita masuk ke bagian bawah nih setelah management user. Misalkan saya mau pakai beberapa ya di sini root, misalkan get. Jadi di sini kita cukup memakai beberapa aja sih teman-teman, nggak semuanya. Soalnya kan kita cuma nampilin form aja tuh. Jadi misalkan pas pertama di load ya, kita kan akan ngedapetin data ya dari view index. Nah, berarti kita tinggal bikin aja misalkan get setting. Misal kontrolnya kemana? Ke setting controller. Terus kelas ya, metodenya misalkan index. Nah, kita kasih aja misalkan aliasnya name setting titik index atau titik general juga boleh ya, misalkan gini. Terus di sini saya juga mau tambahin ya misalkan root. Nah, yang ini kita pakainya post aja ya, nggak usah pakai put. Misalkan postnya misalkan setting. Nah, setting apa? Misalkan di sini bukan ini setting. Oh, salah ya, teman-teman ya. Setting controller. Nah, yang ini. Hati-hati ya di bagian atas ya. Nah, di sini nih. Yang ini kita hapus nih, yang ini setting collection kita nggak perlu. Kita tambahkan yang setting controller aja. Nah, misal terus apa lagi nih? Misal sama ya. Kita tambahkan misalkan setting controller. Terus metodenya apa? Misalkan di sini kita pakai metodenya update aja ya, update, misal update. Update. Nah, name-nya apa? Misalkan name setting titik update. Nah, udah gini kita cuman butuh 2 URL ya atau 2 routing nih yang ini. Nah, tinggal coba kita masuk ke bagian sidebar dulu. Di bagian sidebar ada di layouts ya. Nah, tinggal kita tambahkan misalkan di sini rootnya kemana? Rootnya ke setting titik index.
Nah, udah nih ya. Coba kita reload dulu deh. Ada error nggak? Nggak ada ya. Kita masuk ke pengaturan nih ya. Nah, sekarang view-nya belum ada. Nah, kita tambahkan tuh. Nah, jadi sekarang saya mau bikin misalkan bikin folder ya di sini. Folder namanya setting. Boleh atau pengaturan juga boleh, bebas saja ya. Misalkan di sini saya mau bikin file namanya index saja ya. Misalkan index.play.php. Nah, terus kita isinya apa nih? Nah, isinya kayak biasa ya. Misalkan saya mau extend dulu. Extend layons titik master. Kita enter ya. Terus saya mau pakai section title ya. Berarti misalkan B. Section, nama sectionnya misalkan title. Nah, terus di sini apa? Misalkan di sini pengaturan. Nah, terus kita juga tambahkan ya misalkan B sama section juga. Nah, kita pakai yang section show. Bisa nggak? Bukan section show ya, tapi kita kayak biasa aja section. Kita pakai yang section. Nah, terus di sini apa? Kita tuh namanya breadcrumb bukan? Kalau nggak salah breadcrumb ya sama ya. Atau kita copy aja. Misalkan saya copy. Saya paste di sini ya, saya paste. Ini juga saya mau nge-include menunya. Menu breadcrumb. Misal yang di sini kita ganti jadi pengaturan. Nah, udah nih misalkan saya mau pakai lagi misalkan B section. Nama sectionnya kan konten ya. Terus di sini misalkan kita bikin aja misalkan class row. Terus call apa? Large-nya 12. Enter. Nah, udah nih, kita tinggal sesuaikan aja di sini. Jadi misalkan kita reload ya. Kita reload harusnya udah tampil nih ya. Kalau kita klik home nanti back lagi ke home atau ke dashboard. Nah, di sini ada menu aktif ya, menu pengaturan. Nah, udah gitu. Nah, semisalkan di sini saya mau tambahkan nih teman-teman. Pertama saya mau bikin kayak biasa ya, kayak forum gitu. Jadi saya mau pakai box misalkan div kelasnya box ya, kelasnya box. Terus misalkan enter aja, enter. Misalkan di sini saya mau bikin forum ya, forum. Actionnya kemana? Actionnya ke misalkan root. Sebenarnya sih sama ya kayak URL yang aktif nih. Cuman biar mastiin aja misalkan rootnya setting titik update. Kita nggak perlu nambahin parameter ya di sini. Soalnya kan kita nge-custom sendiri URL-nya. Misalkan metodenya post. Kita tambahkan ya misalkan end type karena kita nge-upload gambar ya, misalkan multipart / forum data. Jangan lupa di sini kita tambahkan misalkan B CSRF. Untuk metodenya kita pakai post, jadi kita nggak perlu. Nah, tinggal kita enter aja nih. Misalkan di sini kita mau pakai box body ya, jadi kelas box body. Misalkan saya mau tambahkan alert dulu nih teman-teman. Atau untuk sekarang saya nggak perlu nambahin alert. Jadi isinya apa nih? Langsung aja ya. Misalkan forum group. Kayak biasa ya. Forum groupnya saya mau tambahkan kelasnya raw. Terus misalkan saya mau tambahkan label. Label kelasnya apa? Misalkan call. Berapa? MD 2 misal ya. Terus saya tambahkan aja misalkan control label. Udah gini. Misalkan label for apa? Coba kita lihat dulu ya field di phpMyAdmin. Misal di sini ya di database Tokoku di tabel setting. Nah, di sini kan nama fieldnya kan nama perusahaan. Nah, kita berarti sama ini. Misalkan nama perusahaan. Di sini juga misalkan nama perusahaan. Kita enter ya. Misalkan di sini kita bikin aja misalkan call MD-nya berapa atau large aja biar semua seragam, misalkan large. Yang ini bukan MG ya tapi LG large. Call large-nya berapa? Misalkan 6. Atau bebas sih, misalkan gini aja dulu ya. Tinggal di sini saya mau tambahkan input, type-nya text default. Terus name-nya nama perusahaan. ID-nya samain aja ya, misalkan nama perusahaan. Saya kasih required sama auto focus. Nah, terus misalkan kalau ada error saya mau tambahkan span kelasnya help block ya misal. Terus saya mau kasih with errors ya. Ini kan punyanya Bootstrap validator.
Misal gini dulu nih ya. Jadi kalau kita reload, kita back dulu ya, kita pastiin oh ini belum bener ya. Coba kayaknya ada yang salah nih teman-teman. Yang input kita belum tambahkan kelas ya. Misalkan kelasnya forum control. Nah sekarang harusnya ada bener nih ya. Kalau kita mouse out ya keluar, nanti akan ada error harusnya. Berarti kita ada yang belum nih. Misalkan yang di bagian forum nih, ini kan udah required ya. Misal saya tambahkan di sini data toggle, toggle-nya apa? Validator. Kita reload lagi. Nah, udah bener ya sekarang. Misal saya tambah record baru ya, misalkan di sini untuk nyimpen apa? Nyimpen alamat atau telepon dulu deh boleh. Telepon terus alamat ya. Misal yang ini telepon. Jangan lupa ya autofocusnya kita ilangin. Misal yang ini telepon, terus kita copy lagi, kita ganti jadi alamat nih yang ini. Misalkan alamat, terus for-nya sama alamat. Yang alamat kita nggak pakai ini ya, tapi kita akan pakai text area. Misalkan text area, kita close juga ya text area. Tinggal kita paste nih yang tadi. Misal row-nya jangan besar-besar ya. Misalkan rows-nya 3 atau 5 juga boleh. Misal saya copy yang atas nih. Saya copy. Saya mau tambahkan juga untuk yang logo perusahaan nih. Logo. Atau biar kita skip dulu ya yang ada gambarnya nih ya. Soalnya kita akan preview juga tuh. Misalkan yang diskon sama yang tipe nota. Misal yang ini diskon. Nah, yang diskon saya mau kasih default value misalkan kosong. Atau value-nya juga sebenarnya sih udah ambil dari tabel setting ya. Jadi untuk sekarang boleh di skip dulu. Misal diskon. Terus apa lagi nih? Tipe nota ya. Tipe nota yang di sini juga kita ganti nih jadi tipe nota. Nah, cuman kayaknya yang tipe nota kita nggak pakai input tipenya teks ya. Tapi kita pakainya select nih, select box nih ya. Nah, jadi kita ganti nih ya. Coba yang ini saya cut nih ya. Inputnya saya ganti jadi select. Kita tutup juga ya. Select. Misal saya paste nih, udah nih ya. Tinggal kita kasih optionnya, misalkan option. Option value-nya pertama itu 1. Kalau 1 kan nota kecil ya. Nota kecil. Kalau optionnya selain 1 misalkan 2 atau 0 itu nota besar, nota besar. Nah, misal gini aja defaultnya nota kecil ya. Misal udah nih, tinggal apa lagi? Coba kita reload dulu ya buat mastiin nggak ada yang nggak sesuai gitu. Nah, terus kayaknya di sini saya mau tambahkan offset nih teman-teman. Soalnya terlalu mepet ya, jadi kurang bagus ya. Jadi yang call large tadi saya seleksi semua ya. Tinggal saya tambahkan aja misalkan call large offset minus 1. Jadi kalau ukurannya gede nih ya device-nya ya atau tampilannya, nanti akan ada offset 1 nih di sini. Misal untuk sekarang gini aja nih ya. Nah, tinggal kita sesuaikan nih, misalkan yang tipe nota sama yang diskon nih kayaknya nggak usah terlalu panjang ya. Nah, kita bisa perbaikin. Misal yang diskon saya mau type-nya number. Terus call rate-nya juga 2 aja, 2. Yang ini juga 2. Atau tipe nota misal 4. Reload aja ya, reload. Nah, sekarang gini nih ya. Jadi lebih bagus nih. Lebih enak dilihatnya. Misal yang nota juga kayaknya 4 juga cukup ya. 4 atau 2. 2 juga cukup ya, 2. Kalau device-nya kecil nanti otomatis nyesuaiin ya. Jadi 12 lagi. Jadi kira-kira gini aja dulu. Tinggal kita tambahkan nih untuk logo sama desain kartu member. Misal saya mau copy yang mana nih? Yang telepon aja ya boleh. Saya copy, nah taruh setelah alamat. Misal yang ini kita ganti yang telepon jadi apa? Logo perusahaan, atau kalau di tabel setting namanya apa? Pet logo. Misalkan pet logo. Yang ini kita ganti ya jadi logo perusahaan. Terus kita tambahkan lagi di bawahnya. Misalkan yang ini pet member ya,
pet kartu member. Nah, ini kenapa namanya pet? Soalnya kita nyimpen juga URL directory ya, atau alamat direktorinya. Jadi kalau kartu membernya aja kan misalkan namanya aja ya member.png. Nah, kalau ada petnya kan berarti ada prefix nih, misalkan img atau aset atau apapun bebas ya. Misalkan kartu member. Nah, yang ini saya nggak perlu required nih, yang logo kayaknya nggak perlu ya. Misalkan boleh kosong. Nah, type-nya kita ganti jadi file aja. Nah, terus large-nya nggak usah panjang-panjang ya, misalkan 2 juga boleh, atau 2 atau 4 misal. Kita reload ya. Udah nih, jadi sekarang udah bener ya. Tinggal kita tampilkan previewnya aja nih. Misal kita tampilkan preview untuk logo sama yang kartu member. Nah, sekarang caranya gimana nih teman-teman? Jadi misalkan di bawah collage 4 atau setelah ini aja ya, setelah error nih yang ini. Misalkan saya mau tambahkan, misal tambahkan apa nih? Di sini saya mau misalkan tambahkan break line dulu ya, biar agak turun ke bawah, misalkan 1 BR. Nah, misalkan saya bikin div namanya kelasnya tampil logo. Kelasnya tampil logo. Nah, udah gini. 1. Oh, ini belum kita ganti ya namanya. Yang ini kita ganti jadi kartu member. Nah, yang ini kita pastenya di atas ya. Misalkan BR kita paste, yang ini kita ganti ya, kita rename jadi kartu member. Misal udah nih ya gini. Nah, terus saya belum tambahkan form submit ya. Jadi misalkan saya mau copy aja nih dari bebas ya, yang mana aja. Intinya saya mau dapetin ini nih, yang simpennya aja sih, simpan. Terus misalkan saya mau taruh di mana nih? Ini kan box body ya, berarti saya misalkan taruh di box footer. Nah, misal gini, kelasnya btn primary, terus simpan. Nah, udah kayak gini. Atau kalau kita lihat nggak ada ya, misalkan kita taruhnya di mana nih, di kanan aja ya biar lebih enak gitu. Misalkan apa nih, simpan pengaturan atau simpan perubahan misal. Udah gini, yang ini saya mau kasih kelasnya text right biar ke kanan ya, otomatis nih ada di sini. Nah, jadi sekarang udah bener nih teman-teman. Oke, kayaknya udah sesuai ya. Yang logo kan kita nggak required ya, jadi nggak perlu nih. Nah, misal gini aja dulu ya. Misal gini, terus saya mau tambahkan preview. Previewnya belum kita tambahkan nih ya. Jadi semisalkan yang preview saya mau pakai apa nih? Saya pakai Ajax aja ya, misal gitu. Jadi semisalkan saya mau nge-push script dulu di sini. Misalkan scripts, kita pakai JavaScript. Nah, terus di sini apa nih teman-teman? Misalkan jQuery, kita load dulu ya. Kita pastikan halamannya udah terload semua. Misalkan function, misalkan jQuery, carikan saya forum ya. Atau buat mastiin kita tambahkan aja ya, misalkan kelasnya forum. Setelah metode misalkan kelas forum setting, misal gini ya. Bebas aja sih namanya. Nah, misal saya paste di sini, jangan lupa kita kalau kelas kan pakainya titik ya. Misalkan forum setting titik validator kayak biasa. Nah, misalkan on apa? On submit. Nah, on submit saya mau jalankan function nih, functionnya apa? Misal ya, kita cek dulu ya, if not titik prevent default ya, buat mastiin eventnya kita matiin dulu nih yang ini. Nah, terus dollar titik apa, kita pakainya Ajax atau post, bebas ya. Atau karena ini kita pakainya form data, misal saya mau pakai Ajax dulu ya. Kalau kita bisa pakai post, nanti kita ganti jadi post biar lebih simpel ya, misalkan Ajax. Nah, kita sesuaiin ya teman-teman. Misalkan URL-nya jadi apa? URL-nya yang ini ke mana? Ke forum titik ini ya, action ya.
Berarti saya bisa pakai langsung di jQuery, carikan saya langsung nih titik attr action. Nah terus type-nya kan post ya, berarti kan saya bisa langsung aja ngeget titik attr method, misal gini. Terus datanya apa? Datanya new form data. Form data dari mana? Dari jQuery, sama kayak tadi ya. Bentar, saya paste nih yang kelas form setting, index ke kosong ya, buat ngambil kelas pertama gitu, yaitu form setting. Nah misal gini aja, terus asynchronousnya kita set false aja ya, misalkan async false. Terus apalagi misalkan proses datanya saya mau false juga. Terus content type-nya apa? Saya juga false nih yang ini. Terus kalau done ya, jadi misalkan saya taruh di bawah nih, ketika done atau berhasil, misalkan tampilkan response. Saya mau pakai arrow function ya, tinggal kita enter aja, misalkan fail kalau ada error. Misalkan kita tampilkan errorsnya, misalkan kita tampilkan aja alert, tidak dapat menyimpan data. Tinggal kita return ya. Oke, dan nih tinggal kalau kita done, kita mau ngapain. Nah misal kalau done, saya mau bikin sebuah fungsi yang namanya show data, buat nampilin data ya. Nah terus tinggal saya mau bikin jQuery class alert. Nanti kita belum punya ya kelas alert ya. Jadi misalkan titik css display block, atau kita bisa pakai jQuery juga sih, misalkan fade out. Jadi misalkan di sini saya mau bikin dulu nih ya di bagian paling atas saja ya. Sebelum yang ini yang nama perusahaan, misalkan saya mau bikin, atau setelah box yang ini juga boleh ya, bebas saja sih teman-teman. Nanti tinggal disesuaikan aja bagusnya gimana ya. Misal saya taruh di sini class alert. Nah kelasnya saya mau info ya, class alert info. Nah terus di dalamnya misalkan saya mau tambahkan dulu di sini nih namanya alert dismissible, misalkan biar hilang ya. Saya mau kasih juga stylenya display. Untuk sekarang kita show dulu ya biar tampil. Misalkan saya mau tampilkan apa nih? Pertama saya mau tampilkan button buat nge-close alertnya ya. Jadi saya bisa tampilkan button, type-nya misalkan button, type-nya button, terus kelasnya close. Biar kita ganti ya sama stylenya Bootstrap, kelasnya close. Terus kita tambahkan atribut namanya data dismiss. Teman-teman juga bisa langsung aja sih ya copy dari Bootstrap resmi, misal gitu juga boleh, atau bisa ngikutin. Misalkan di sini dismiss-nya apa, alert, terus area hidden-nya apa, misalkan set aja true. Nah di sini kita bisa pakai X, atau kita bisa pakai HTML entity ya, atau entitas, misalkan times gini. Terus kita tambahkan aja misalkan icon, misalkan i, kelasnya icon, fa check, misalkan perubahan berhasil disimpan. Oke, udah nih ya, kita reload aja nih. Jadi sekarang kalau nanti ada perubahan yang berhasil nih teman-teman ya, maka akan tampil nih alertnya. Tinggal kita ganti nih yang ini, yang perubahan berhasil disimpan, bukan taruh di dalam i ya, tapi di luar i ya. Nah jadi kayak gini nih ya. Tinggal kita untuk pas pertama kali dibuka nggak perlu ada alert ini ya, jadi kita bisa close saja dulu. Saya bisa pakai style displaynya none buat dihilangin dulu. Nah kalau berhasil kita tampilkan nih sama JavaScript, misalkan fade out ya. Nah tinggal kita tampilkan nih, kita bikin fungsi untuk show data. Nah untuk fungsi kita taruhnya di luar ini ya, function ya. Jadi misalkan di sini saya bikin fungsi namanya show data, atau namanya bebas ya. Misal gini. Nah sekarang saya mau ngapain nih?
Nah, pertama saya mau bikin apa? Nah, yang show data saya mau ambil lewat halaman show gitu teman-teman. Jadi yang tadinya URL-nya cuma 2 nih ya, sebenarnya sih bisa aja ya langsung ya kita tampilkan variabel yang dibutuhkan di sini. Kita bisa aja kayak gitu ya. Nah, cuman kalau nanti ada perubahan, kita kan nggak load halaman ya, kita kan perubahannya kan asynchronous ya, lewat Ajax. Nah, sedangkan kalau kita langsung set di awal pertama load, itu kan otomatis ya nggak bisa berubah ya value-nya ya. Nah, misalkan saya tambahkan URL baru ya, saya paste aja nih di sini, root get-nya kemana. Intinya saya cuman mau ngambil satu data ya, data pengaturan yang pertama gitu. Nah, misalkan setting /first ya, atau pertama juga boleh. Misalkan yang ini kita ganti ya, name-nya jadi show. Nah, tinggal kita tambahkan nih teman-teman, misalkan function show, kita nggak perlu argumen apa-apa ya, misalkan langsung aja return setting terus first. Nah, udah gini, kalau kita lihat nih ya, misalkan /1, oh nggak ada ya, berarti kita langsung pakainya first. Nah, gini. Nah, jadi sekarang udah ada nih, udah bener. Tinggal coba kita buka lagi yang ini. Nah, yang show data kita perbaikin tuh teman-teman. Misalkan post ya, kita pakainya post. Nah, URL-nya kemana? URL-nya misalkan root, kita pakainya root ya, setting titik show. Kita nggak perlu kirimin parameter apa-apa ya. Misalkan ketika down, kita perlu data nggak perlu ya. Jadi yang ini bukan pakainya post tapi pakainya get aja. Misalkan response, kalau benar ya, kalau error kita tampilkan misalkan errornya apa, misalkan alert ya kayak biasa, tidak dapat menampilkan data. Tinggal kita return. Nah, terus kita perbaiki nih yang respon, yang down ya, maksudnya kalau berhasil kita mau tampilkan apa. Nah, kalau berhasil saya mau set isi value-nya nih teman-teman. Jadi misalkan nama perusahaannya diisi nih, diisi semua. Misal pertama saya mau console dulu ya, console log response. Jadi respon tuh isinya apa. Nanti kita isi sama respon. Jadi semisalkan ini kan pertama di load nih ya. Pas pertama di load kita belum panggil nih fungsinya. Berarti kita perlu panggil nih di sini. Misalkan show data. Nah, udah nih ya. Coba kita reload nih teman-teman. Harusnya sekarang udah tampil nih ya. Nah, sekarang udah tampil nih ya. Nah, tinggal kita set aja nih value-nya, respon nih ke dalam value di tiap-tiap kolom nih ya. Jadi sekarang saya bisa update nih di sini. Nah, misalkan apa aja nih yang perlu kita set value-nya, misalkan jQuery dari yang pertama dulu ya, misalkan nama perusahaan. Saya bisa pakai name, nama perusahaan, nah titik vol diisi dengan response, titik sama nama perusahaan, misal gini. Kita enter ya, kita duplikat maksudnya. Yang ini kita ganti jadi apa, telepon. Yang ini juga sama. Coba saya duplikat lagi, yang ini kita ganti alamat. Terus coba saya skip ya, yang ini kan nggak perlu nih, yang diskon sama yang nota kecil. Nah, yang ini kita ganti jadi diskon. Nah, terus yang ini tipe nota. Jadi kalau kita reload, nah harusnya udah bener ya. Ini kalau nota kecil ya. Kalau nota besar, misalkan di sini kita 2 kan nota besar ya. Jadi kalau di reload, nah di sini udah otomatis ya nge-select ya yang nota besar. Nah, misal saya back dulu atau biarkan aja misalkan yang tipe notanya 2. Nah, misal gini, nah tinggal kita perlu preview gambar nih teman-teman. Berarti saya misalkan taruh di bagian bawah nih ya. Nah, misalkan jQuery, di situ kan sebelumnya kan sudah kita tambahkan ya kelasnya tampil logo. Nah, misalkan titik HTML, saya mau insert img nih, misalkan img, saya mau pakai backtip aja misalkan. IMG source-nya kemana?
Source-nya kita ke response titik pet logo. Nah, ini enaknya kita nggak perlu ngehafal nama dari petnya tuh. Jadi kita langsung bisa tampilkan aja ya. Misalkan udah gini, kita perlu width nggak? Coba kita tambahkan width-nya ya. Width-nya misalkan 200. Nah, udah gini. Nah, coba kita reload lagi nih teman-teman. Kita reload, tampil nggak? Udah tampil ya, tapi sekarang masih belum bener nih. Ada ke localhost img. Nah, berarti kita perlu tambahkan URL nih teman-teman di sini. Nah, berarti kita gimana nih cara nambahin URL-nya? Di sini kan kita pakainya kan JavaScript ya. Berarti semisalkan yang ini kita tambahkan URL. URL-nya slash saja ya, slash. Nah, terus udah sih gini. Jadi kalau kita reload, tampil nggak? Tampil ya, udah bener ya. Udah sama apa belum? Udah sama ya. Jadi nggak perlu kita tambahin style lagi nih. Nah, tinggal yang satunya ya. Yang satunya tuh tampil kartu member. Misalkan kartu member. Atau yang sebelumnya namanya apa? Yang ini tuh namanya kartu member ya. Coba biar enak gitu, misalkan tampil kartu member. Nah, misal yang ini juga kita ganti jadi pet kartu member. Width-nya coba kita samain aja ya, misalkan 200 dulu. Nah, sekarang udah bener ya. Atau kalau kita perlu lebih besar, misal kita ganti ya 300 deh, misal kita naikin 300, kita reload lagi. Jadi sekarang udah lebih besar nih ya. Jadi kira-kira gini teman-teman. Nah, tinggal kita bikin fungsi untuk simpan transaksi. Nah, semisalkan datanya gini nih ya. Saya mau ganti logo. Saya mau ganti logonya, atau saya mau ganti misalkan tipe kartu membernya. Misalkan saya mau ambil bebas ya. Saya ada gambar ini misalkan. Nah, saya tuh pengennya ketika saya nge-select gambar nih ya. Tadi kan nge-choose file ya, pilih gambar. Nah, harusnya kan kita tambahkan preview nih ya, biar lebih interaktif ya. Nah, berarti gimana nih caranya gitu? Maksudnya biar kita langsung live preview ya istilahnya. Nah, berarti saya mau tambahkan ya di sini. Atau karena di pas profil juga kita nanti sama ya, kita akan nge-update gambar ya atau profil. Nah, saya mau taruh di bagian master aja nih teman-teman. Misalkan di master. Nah, di master di sini saya mau tambahkan fungsi. Misalkan di sini aja nih sebelumnya stack nih ya. Nama fungsinya apa? Misalkan function namanya misalkan preview. Misalkan gini aja nah. Nah, misalkan gini aja nih ya. Nah, terus kayaknya saya perlu beberapa parameter nih. Jadi saya bisa set di sini argumennya apa aja ya. Misalkan selektor tuh misalkan kelas apa gitu ya, selektornya apa, terus misalkan temporary file. Nah, terus misalkan width-nya defaultnya 200 dulu deh, kalau mau diganti tinggal ganti aja misal gini. Nah, terus tinggal saya carikan saya selektor ya, jQuery. Nah, tinggal saya empty dulu nih, saya empty, terus jQuery selektor titik append. Nah, kita append nih. Karena defaultnya kan di sini kan tipenya kan gambar semua ya, baik itu JPG, PNG, JPEG, GIF maupun yang lain ya. Jadi kan nggak ada PDF maupun video ya, nggak boleh malah. Nah, tinggal saya append, misalkan saya pakainya IMG ya, kayak yang sebelumnya. Misalkan IMG source. Nah, misalkan source-nya dari mana nih? Source-nya dari temporary file ya, misalkan jQuery, bukan jQuery ya, misalkan window. Nah, kita manfaatin window ya, titik create objek ya, objek URL, create window titik URL. Nah, create objek URL. Nah, kayak gini ya. Nah, apa yang mau kita create? Misalkan temporary file. Nah, udah gini tinggal kita tambahkan misalkan width-nya diisi dengan $width tadi. Defaultnya 200 ya, jadi kita biarkan aja dulu gini. Nah, terus cara manggilnya gimana nih teman-teman? Jadi misalkan saya back aja nih ya ke sini. Saya back ke sini, terus di bagian yang type nih ya, saya enter aja nih, misalkan on change apa? Misalkan on change-nya preview.
ada 3 parameter yang harus kita kirimkan ya. Satu selektor, temporary file, sama with. Nah, misalkan selektornya yang ini ya, yang kelas kartu member. jQuery kelas kartu member. Terus atau kalau kita nggak perlu tambahkan jQuery juga bisa sih sebenarnya, misalkan kelas tampil kartu member. Nah, terus misalkan temporary filenya apa? Nah, diisi dengan this titik files ya, yang kita pilih gitu. Misalkan saya tambahkan aja misalkan indeksnya kosong. Udah gini. Nah, widthnya kita biarkan aja misalkan 200 ya. Nah, saya coba lagi nih ya. Misalkan tadi kan yang kartu member ya. Misalkan saya coba nih, saya select nih. Nah, nggak tampil teman-teman, kenapa nih? Coba saya inspect ya, barangkali ada error. Nggak ada error. Coba saya lihat isinya apa. Nggak ada nih isinya. Coba kita lihat lagi ya. Ada yang salah nggak? Append, img. Nah, ini kayaknya kurang tutup ya. Misalkan saya coba ulang ya. Saya coba nih, saya select lagi, misalkan bebas saja gambarnya. Nah, sekarang harusnya udah tampil nih ya. Cuman widthnya jadi kegedean gini. Gimana nih teman-teman? Jadi ini bukan width height ya, tapi width. Nah, gini. Salah lagi ya, typo terus. Misal saya select lagi, nah harusnya sekarang udah tampil nih ya. Nah, tinggal kita perbaikin aja nih teman-teman. Yang ini kan 300 ya. Kalau kita di live preview kan bukan di live preview. Di sini kan 300 ya. Nah, coba kita sesuaikan. Misal yang ini bolehlah misalkan sama. Nah, yang on-chain saya copy. Nah, yang ini kita tambahkan ya misalkan 300. Nah, terus yang ditampil logo. Nah, di sini kita tambahkan nih. Saya enter aja ya. Misalkan yang ini 200, tapi ini kelasnya bukan tampil kartu member, tampil logo. Nah, harusnya kalau kita reload lagi harusnya udah bener nih ya. Misalkan yang gambar logo dulu, kalau logo 200, kalau kartu member 300 nih ya. Udah gede nih ukurannya. Ini nggak saya kasih height ya biar dinamis ya, jadi ukurannya nggak bentrok gitu ya, width sama height-nya. Misal saya reload lagi ke sebelumnya. Nah, jadi sekarang udah tampil nih teman-teman. Tinggal kita bikin fungsi untuk simpan transaksinya aja. Nah, misal coba saya masuk ke bagian mana, ke setting controller ya. Di sini saya bikin aja fungsi atau metode namanya update. Nah, isinya request, diisi dengan $request ya, atau kita bikin yang namanya object type gitu. Nah, misal di sini saya mau ambil dulu misalkan $setting, diisi dengan setting first ya. Kita kan cuma nge-update yang pertama. Nah, misalkan kita return dulu ya, misalkan return $setting. Jadi kalau saya submit nih ya, harusnya return nih. Nah, berarti sekarang udah bener nih ya. Udah bener. Nah, tinggal kita update nih teman-teman. Update tabel setting nih ya, yang ini nih ya, yang record pertama. Kita kan cuma nge-update yang pertama aja. Nah, diupdate dengan apa? Dengan ya inputan tadi yang kita masukkan di form. Nah, berarti semisalkan saya akan update beberapa nih, misalkan setting misalkan nama perusahaan diisi dengan $request sama nama perusahaan. Saya duplikat aja ya kayak biasa biar cepet. Terus yang simple-simple dulu, misalkan telepon. Terus apa lagi, misalkan alamat ya. Terus misalkan diskon sama misal tipe nota deh, misalkan tipe nota. Nah, udah gini nih ya. Nah, terus kita kan di sini kan akan ngehandle file ya, logo sama yang kartu member. Nah, berarti kita cek dulu nih ya. Jadi misalkan if $request, apakah dia itu nge-upload file, hash file misalkan pet logo ya, artinya kalau nggak null gitu uploadannya. Nah, kalau ada misalkan kita bikin temporary file ya, misalkan di sini $file diisi dengan $request file, nama filenya kan pet logo ya. Nah, terus misalkan kita bikin namanya misalkan nama diisi dengan misalkan
bebas aja sih sebenarnya teman-teman ya. Kalau kita mau ada prefix pet logo juga nggak masalah ya. Misalkan sekarang saya prefixnya logo aja, logo. Nah misalkan logo saya kasih flagging ya, flagging. Nah terus misalkan kita concat aja sama $file, kita ambil get original extension. Nah kita nggak akan bikin yang ribet ya, kita bikin yang simple aja untuk ngehandle file ya. Nanti kalau serasa kurang efektif menurut teman-teman atau kurang disarankan nih atau direkomendasiin, nah teman-teman bisa explore lagi, bisa perbaikin lagi. Nah intinya untuk sekarang kita uploadnya jalan, kita bisa upload, nah terus juga masuk ke database kita misal. Nah misal gini dulu, terus misalkan kita bikin lokasi ya, misalkan lokasinya kemana gitu. Jadi misalkan langsung aja misalkan $file, kita move aja nih teman-teman, move. Nah move di sini ada dua parameter ya. Jadi direktorinya apa? Nah terus nama dalam string nih. Ini kan nama dalam string ya. Filenya kan udah jadi target nih. Misalkan direktorinya kan kita masuk aja ke misalkan ke public path ya. Ke public path. Di sini kan kita kan nyimpennya kan di folder img nih ya. Di public, nah di img. Nah kita misal taruh di sini aja ya. Misalkan public path img. Nah terus kita nama filenya apa? Nama filenya tadi dari $nama. Nah udah gini, misalkan ini logo di concat sama ekstensi. Jadi misalkan kalau di sini ekstensinya JPG, logo.jpg gitu teman-teman. Kalau kita mau tambahkan lagi misalkan biar lebih aman ya atau nggak ada replace gitu ya. Kan kalau gini aja kan replace ya, soalnya kan namanya nggak unik gitu. Kita bisa tambahkan misalkan y, m, d sama kayak penamaan kayak biasa gitu, misalkan YMD HIS gini aja misal. Nah, jadi sekarang kalau kita return di sini yang nama jadi kayak logo. Terus kita ambil tanggal sama waktu. Nah, kita concat ekstensinya. Nah, jadi kira-kira gitu. Kalau teman-teman mau langsung aja juga boleh ya. Di sini tuh bisa sebenarnya sih jadi satu file juga. Cuma nanti akan ribet nih. Jadi kalau kita mau satu baris maksudnya ya. Jadi misalkan nih yang ini kita cut nih teman-teman. Kita cut ke nama. Kita cut ya ke sini ya. Jadi ini kan directory. Nah, ini namanya apa? Nah, yang nama kita bisa hapus. Nah, ini juga bisa ya kalau kita mau bikin satu baris juga sebenarnya. Tinggal nanti kita bisa nih masuk ke sini. Nah, yang ini bisa dihapus saja nih teman-teman. Kita hapus. Nah, cuman sekarang file get original extension nggak ada. Nah, kita bisa langsung pakai $request file get original. Nah, cuman sekarang kan jadi ribet gitu ya, bacanya susah. Nah, jadi saran saya bikin aja misalkan dua baris kayak gini. Ya walaupun di sini makan beberapa baris jadi nggak masalah ya, intinya kan mudah dipahami. Nah, terus tinggal kalau ada request pet logo ya misalnya. Nah, saya mau setting. Nah, pet logo. Nah, pet logonya diisi apa? Pet logonya diisi dengan $nama. Nah, yang ini. Nah, udah ya, gitu aja sebenarnya. Simple ya untuk ngehandle satu request file pet logo. Nah, tinggal kita tambahkan nih misalkan yang di sini untuk pet member. Tinggal kita rename aja misalkan pet kartu member. Nah, sisanya sama aja. Nah, ini variabelnya sama, nggak masalah ya, soalnya kan otomatis di replace sama yang ini. Oke, jadi gitu aja sih. Tinggal terakhir kita save aja misalkan setting update. Nah, udah gini. Tinggal misalkan terakhir saya mau return response. Responsnya apa? Misalkan JSON data berhasil disimpan. Atau kalau yang lain apa? Misalkan saya bebas saja yang ambilnya ya, mau pengeluaran, mau apa, intinya saya mau ambil ini aja nih. Data berhasil disimpan sama ya. Tinggal saya mau kasih statusnya misalkan 200. Nah, harusnya kalau sekarang aja nih teman-teman ya, nggak ada masalah harusnya. Jadi kalau kita reload ya, continue. Nah, ini kenapa tampilnya kayak gini, nggak langsung redirect gitu ya. Soalnya kan tadi ya, request formnya masih sinkronos ya, nggak asinkronos. Jadi kalau kita reload sebenarnya sih udah bener ini tuh harusnya.
Nah, tinggal berarti kita handle nih ya. Kalau disimpan, saya nggak mau redirect ke sini. Nah, saya mau aksinya dijadiin atau prosesnya satu halaman gitu, nggak usah ada pindah-pindah halaman. Yang ini kelasnya forum setting. Oke, udah bener ya. Misal yang ini kan kelasnya kan forum setting. Nah, ketika disubmit nih harusnya. Nah, misalkan forum setting titik validator on submit, kita return aja nih, misalkan kita return. Coba saya reload lagi nih ya, saya reload, saya simpan. Oh, masih tetap ya, aksinya masih jalan nih teman-teman. Kenapa? Yang ini kelasnya form setting, yang ini form setting. Nah, terus di sini juga sama ya, selektornya form setting. Nah, kita tambahkan aja di sini argumennya nih, buat ngeget eventnya misal. Nah, jadi kalau saya reload lagi, saya simpan. Nah, ada bener nih ya. Nah, kalau saya hapus saja nih di sini kosong. Misalkan saya simpan, tidak dapat menyimpan data. Soalnya di sininya kosong ya. Nah, gitu. Nah, tinggal kita bikin apa lagi nih, teman-teman? Berarti coba kita buka konsolnya ya. Kalau ada error gitu, kita lihat di situ. Kita reload dulu ya. Misalkan di sini back lagi ke nama sebelumnya ya, Tokoku. Teleponnya udah bener, kita simpan ya, simpan. Nah, yang setting di sini udah bener ya, data berhasil disimpan. Yang first kan udah nge-get data pertama. Nah, harusnya nggak ada masalah nih teman-teman, udah bener semua. Jadi kalau kita ganti aja tipe notanya jadi kecil, saya simpan. Nah, ini udah bener ya, udah jadi kecilnya. Kalau kita reload, nah udah jadi kecil. Nah, misalkan diskonnya saya mau naikin 10 gitu. 10, terus nomor teleponnya misalkan saya kasih flag aja ya. Jadi kan kalau bener kan berarti kan disimpan semua nih ya. Nah, simpan. Nah, cuman sekarang alertnya belum tampil. Nah, berarti kita perbaikin tuh ya. Yang ini fade out atau fade in. Coba kita kan punya alert ya. Coba saya konsol, saya lupa ya. Ini tuh fade out atau fade in. Misalkan fade out artinya keluar ya. Keluar tuh artinya ngehilang nih ya. Kalau fade in kan masuk ya. Tuh, berarti kita pakainya fade in ya. Fade in, misalkan di sini kita ganti jadi fade in. Kita reload ya, kita reload. Kalau berhasil simpan. Nah, sekarang ada alert perubahan berhasil disimpan. Nah, sekarang udah bener. Tinggal misalkan nomor telepon saya back lagi ya. Biar pas saat proses transaksi nanti tampil nih. Saya simpan lagi, udah tampil nih ya. Nah, tinggal saya mau kasih set timeout nih teman-teman. Jadi misalkan set timeout selama berapa? 3 detik. Nah, misal selama 3 detik saya mau hilangin lagi yang alert tuh, misalkan fade out lagi biar lebih enak ya. Misalkan saya enter aja nih ya. Kalau enter kan ngesimpen, enter tuh tampil ya, perubahan berhasil disimpan. Nanti setelah 3 detik hilang. Nah, udah bener. Nah, tinggal kita coba cek nih, logonya udah bisa berubah atau belum. Nah, yang ini coba ya 1. Kita 2 aja ya sekalian ya, biar kalau bener nanti tampil nih. Saya simpan nih, tidak dapat menyimpan data. Oke. Nah, ini errornya apa? Errornya coba kita cek lagi ya, simpan. Nah, di sini katanya jadi public img directory, jadi nggak bisa katanya. Nah, ini kenapa nih? Coba kita back dulu ke setting ya. Di sini move direktorinya apa? public_path/img. Nah, coba saya mau return dulu deh. Misalkan saya return segini ya, return directory. Saya simpan. Nah, sekarang harusnya return directory dapat nih. Misalkan home nur htdocs tokoku public/img. Nah, misal direktorinya ada di sini. Oke, ini kenapa nih teman-teman? Error tuh. Coba saya reload lagi ya. Ini errornya kenapa? Saya clear lagi. Saya simpan. Ini kok udah bener. Data berhasil disimpan. Soalnya kita nggak nge-upload file. Nah, kalau kita nge-upload file 1 aja misal. Nah, ini ada error. Coba kita cek ya, di sini kan home htdocs tokoku public/img. Kalau kita lihat di project kita ya, misal di sini kan ada public, ada img nih. Nah, harusnya kita bisa nge-upload ke direktori ini ya, harusnya bisa. Nah, cuman ini nggak bisa.
Coba saya cek satu-satu nih ya. Sebenarnya sih bisa saya juga pakai storage terus misalkan put file ya. Nah, cuman mungkin teman-teman nanti agak bingung ya soalnya kan topik mengenai storage-nya Laravel kan lumayan luas tuh lingkupnya. Jadi saya mau pakai helper ini aja sih yang bawaan dari request file tuh. Coba saya return $nama ya, misalkan udah bener belum? Harusnya sih yang nama juga udah bener di sini tuh. Logo slash. Nah, ini kita kurang ekstensi ya. Saya mau concat lagi nih teman-teman. Misal saya concat sama titik nih ya. Jadi kayak gini nih. Hati-hati ya penamaannya ya. Coba saya simpan lagi. Nah, di sini udah bener nih. Ada prefixnya logo. Terus di sini tanggal. Di sini apa? Maksudnya jam, menit sama detik ya. Nah, kalau kita mau replace ini flaggingnya boleh ya. Nanti kira-kira tampilnya kayak gini nih. Jadi kayak string random gitu ya. Nggak masalah ya. Jadi semisalkan saya reload lagi nih teman-teman. Ada error nggak? Coba saya concatnya saya copy juga nih yang di bawah. Nah, saya simpan masih tetap ya. Katanya enable. Coba saya paste di Google deh. Kayaknya yang lain juga sama pernah nemuin kayak gini. Nah, jadi coba Laravel upload file enable to write nih. Katanya sama nih, ada yang pernah ngalamin. Nah, kayaknya buat pengguna Windows ya nggak akan nemuin kayak gini teman-teman. Soalnya di Linux ada istilah chmod ya atau permission nih. Nah, coba saya ganti nih ya. Sudo chmod 777. Nah, terus foldernya apa? Nah, untuk teman-teman harusnya nggak ada masalah ya, harusnya jalan ya. Ini kan cuman di saya aja gitu. Jadi misalkan sudo chmod 77 -r. Nah, foldernya apa? Foldernya kan public ya. Misalkan saya mau spesifik img atau publicnya aja, misalkan public, enter. Nah, coba saya mau ulang nih teman-teman, saya simpan. Nah, ada bener ya, ini udah bener. Cuman sekarang not found. Oke, nggak masalah ya. Intinya sekarang yang setting udah bener nih ya, udah masuk nih. Soalnya ada masalah di permission ya. Untuk pengguna Windows nggak usah khawatir ya. Ini harusnya jalan sih. Oke, coba kita reload ya. Kita reload, nggak tampil nih. Kita lihat nih, di sini kan logo harusnya udah ada ya. Cuman sekarang yang disimpan tuh cuman namanya aja gitu yang disimpan di sini ya, di pet logo maupun di pet kartu member. Nah, kan harapannya kan yang disimpan di ini kan sekalian itu ya, maksudnya prefixnya juga atau nama direktorinya juga. Nah, berarti kita perlu concat nih teman-teman. Saya concat aja ya. Setelah ini di sini di setting pet logo. Nah, saya concat aja ya. Nah, jadi kayak gini nih harusnya udah bener nih. Coba kita reload lagi. Nah, coba saya select yang lain ya, misalkan saya simpan. Nah, ini juga sama, masih belum ngacu ke data yang benar. Oke, kita lupa nambahin slashnya. Atau biar ini nggak merah deh, saya ganti ya jadi string 2 nih, pakai quote-nya 2. Nah, kayak gini. Terus saya copy aja, kan kebetulan namanya sama. Saya bisa reload, yang ini saya close aja nih ya. Coba saya bookmark ya, barangkali nemuin hal yang sama gitu di PHP Laravel misal. Saya reload, saya choose lagi nih ya. Misalkan ini yang logo, saya simpen nih ya. Nah, terus yang kartu member saya pilih nih, udah nih. Ini udah otomatis preview ya, udah keren ya, saya simpan. Nah, udah bener teman-teman kalau kita reload. Tuh, udah bener ya, berarti kita udah nyelesain nih untuk fitur pengaturan atau menu pengaturan. Jadi sekarang kita udah bisa ngatur nih ya. Ngatur tipe nota, ngatur diskonnya berapa, ngatur desain kartu member, sama setting logo. Nah, sekarang pertanyaannya kapan gitu kita gunain logo? Harusnya yang logo juga udah kita pakai nih ya. Nah, berarti kita masuk nih teman-teman ke view composer. Saya fokus di bagian app service provider ya. Di sini ada di app provider, app service provider. Nah, saya mau ngirimin data di register nih di sini. Nah, sebenarnya ada beberapa cara ya. Intinya saya kan cuman mau ngambil nama logonya aja gitu. Logo
atau istilahnya data settingnya aja ya misal. Jadi misalkan saya bikin variabel setting di sini ya. Terus saya mau panggil setting, jangan lupa diimpor di atasnya setting. Saya mau ambil data pertama. Nah udah, saya mau pakai helper aja nih buat nge-expose yang variabel setting ke seluruh view blade ya. Misalkan app, saya mau pakai app nih, terus saya mau share aja nih, share. Ada nggak app view? Bentar. Atau kita mau langsung aja misalkan pakai view composer ya. Yang ini nih. Misalkan view composer. Nah, ini nama name-nya apa gitu, nama view-nya misalkan layouts titik master $view. Nah, coba kita daidam aja nih, daidam, atau langsung aja misalkan $view width. Nah, width setting. Nah, isinya apa width setting tuh? Isinya $setting. $setting first gitu. Nah, udah gini. Cuman $setting kita nggak tahu nih ya. Jadi sekarang saya langsung aja cut nih. Sebelumnya saya pernah coba nih teman-teman. Yang ini tuh pakai tadi app view share tuh bisa ya. Nah, cuman tadi autocomplete-nya nggak jalan. Coba saya pakai ini dulu nih ya. Misal saya reload ada error nggak ada ya. Nah, sekarang saya mau buka di layouts master. Nah, di sini saya mau daidam aja ya, bebas di mana aja. Misalkan di sini add daidam $setting. Saya reload. Nah, ada bener ya, sekarang udah tampil nih yang setting. Nah, jadi sekarang kita bisa akses di seluruh halaman nih teman-teman. Tapi kalau kita aksesnya di controller nggak bisa ya. Nah, intinya kita bisa pakai di seluruh view. Nah, gini aja sebenarnya simple ya. Cuman sangat bermanfaat gitu. Nah, misalkan saya mau ganti nih ya yang name dari aplikasi sesuai dengan data setting dari nama perusahaan. Misalkan setting nama perusahaan. Kalau kita reload, nah udah benar, udah sama. Nah, cuman sekarang kalau kita ganti nih, kalau kita simpan, semisalkan Tokoku 2, saya simpan ya. Untuk sekarang nggak langsung preview ya. Kalau kita reload, nah udah Tokoku 2. Nah, ada keren ya. Coba saya back lagi ke Tokoku. Saya simpan, kita reload lagi. Nah, ada benar. Nah, tinggal saya mau yang di sini nih ya, tabnya nih ya, ada ikonnya gitu, icon tabnya nih. Kayak misalkan yang ini PHP My Admin ya. Dan berarti saya bisa tambahkan nih ya, misalkan setelah CSR app token atau setelah meta nih, boleh di sini misalkan saya mau tambahkan namanya tuh link. Nah, misalkan realnya itu icon. Nah, terus type-nya, href-nya kita kosongin dulu, misalkan type-nya misalkan image/png atau image/bintang juga bisa ya. Nah, di sini tinggal $setting terus path logo. Kita reload. Oh, belum tampil. Di sini perlu kita tambahkan URL ya. Jadi coba saya pakai URL. Nah, misal gini, biar full gitu. Nah, harusnya udah tampil. Di sini juga harusnya udah tampil noh. Nah, keren ya teman-teman ya. Jadi kita close lagi tadi. Nah, tinggal kita perbaikin. Kalau kita simpan, nah pengennya kan saya kan yang ini nih ya, yang di tab nih, icon tab berubah. Terus juga title bar-nya juga berubah ya. Nah, berarti caranya gimana nih? Coba kita buka lagi yang bagian ini setting index nih ya. Nah, misal saya mau tambahkan di sini nih yang show data. Setelah show data aja ya, misalkan jQuery carikan saya tadi real icon misalkan real icon. Nah, titik attr href. Nah, di set apa? Attr href-nya diisi dengan response path logo. Di mana di sini nih ya. Nah, udah gini aja sih. Kalau kita reload ya, untuk sekarang nggak tampil teman-teman. Coba kita Ctrl U.
Udah bener ya harusnya ya, cuman sekarang nggak tampil. Kita reload. Kalau saya komen lagi, saya komen, tampil ya. Oke, kita perbaiki nih. Coba sekarang saya mau lihat nih, Ctrl U yang show data. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya, tokoku. Nah, kita kurang slash. Saya perlu tambahkan slash nih di sini. Soalnya di sini saya pakainya kutip 1 ya. Kalau kita ganti jadi kutip 2, kita reload lagi. Masih tetap ya. Berarti saya tambahkan aja misalkan di sini slash. Oh, bentar teman-teman. Yang ini jangan pakai kutip 2 maupun kutip 1 ya. Tapi kita pakainya backtip. Nah, jadi kayak gini nih. Sekarang saya reload. Nah, harusnya udah tampil ya. Berarti udah bener nih. Tinggal kalau kita simpan, misalkan saya ganti ya logonya bebas, misalkan gini aja. Yang ini saya simpan ya, saya simpan. Nah, sekarang udah berubah nih ya, udah keren nih. Udah lebih interaktif lagi teman-teman. Tinggal saya mau ganti juga nama dari title barnya nih. Kita ganti. Misalkan saya taruh di sini aja sebelum bagian image, misalkan jQuery. Selektornya apa? Selektornya itu title. Misalkan title diisi dengan jQuery title ya, titik text. Gimana nih teman-teman? Intinya kan di sini kan pengaturannya, jadi kita bisa spesifik sih. Misalkan response titik nama perusahaan. Nah, kita concat ya. Concatnya pakai tambah ya, misalkan kita kasih flagging kayak gini nih ya, flagging. Sebelumnya kasih space dulu, misalkan pengaturan. Nah, jadi harusnya udah benernya. Kalau kita ganti tokoku 2, saya simpan. Tuh, udah bener ya, udah keren ya. Kalau saya yang ini saya mau ganti lagi nih ke logo yang bener ya, misalkan yang logo. Terus yang ininya juga nama perusahaannya juga saya back lagi ke sebelumnya. Saya simpan. Lihat nih ya, udah bener tuh ya. Udah interaktif banget nih teman-teman. Nah, jadi sekarang harusnya udah selesai nih ya yang menu pengaturan. Harapannya teman-teman juga sama ya, udah selesai ya. Buat teman-teman yang bingung, bisa langsung tanyakan aja di kolom komentar. Kalau yang nemuin error juga bisa langsung aja tanyakan di kolom komentar. Jadi kayaknya cukup sih untuk video ini. Kita udah nyelesain nih, lumayan panjang kayaknya. Soalnya kita bikin yang lebih interaktif, yang lebih efektif juga tuh. Buat teman-teman yang suka bisa klik tombol like, share juga ke yang lain. Barangkali yang lain juga lagi belajar mengenai pemrograman PHP, terutama frameworknya Laravel. Dan biar nggak ketinggalan kalau ada notifikasi baru, teman-teman bisa klik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng videonya, dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.